Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita buka pembelajaran, Bapak mau nanya nih. Sebelum kalian berangkat, apakah sudah sarapan? Sudah. Udah di lauk. Oke. Nah, untuk hari raya kurban kemarin ada yang berkorban nggak? Tahu kan ini mengorbankan kan? Nah, jadi baik, di sini kita kelasnya siapa? Akbar. Oke, kepada Akbar silakan pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Akbar. Mari semangat. Masih. Masih. Pasti ada yang lemes ini. Nah, oke. Bapak ingin tanya, ada yang tahu tentang materi kita sebelumnya? Ya, Pak. Oke, sudah Arjun silakan. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam, Pak. Oke. Nah, berarti masih tahu ya? Cuma sendiri Arjun yang tahu, yang lain nggak tahu. Tahu. Oke. Baik, nah di sini kita akan lanjut pembahasan. Kemarin sudah membahas tentang kondisi masyarakat Arab pra-Arab sebelum Islam. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, Madinah dikenal dengan Midatun atau Nabi. Nah, Madinah dikenal dengan Madinatun. Nah, Nabi atau Al-Madinah, Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Secara geografis, kota ini terletak di lembah yang subur, berada pada jarak kurang 300 km sebelah utara. Nah, ada yang tahu sebelum disebut kota Madinah apa nama kota itu? Nah, mengapa disebut kota Yasrib? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, disebutnya kota Yasrib adalah sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datang Islam, kota ini disebut kota Yasrib. Nah, sebelum dakwah Nabi Muhammad, sebelum datang situ, ya disitulah disebut kota Yasrib. Nah, pas Nabi Muhammad datang ke kota itu, nah disitulah Nabi Muhammad menjadikan kota Yasrib itu adalah kota Madinah. Sebagian penduduk kota ini didiami berbagai komunitas dengan berbagai agama, yang ada dari Arab ataupun dari Yahudi. Nah, masing-masing komunitas telah memiliki tradisi keagamaan yang sudah mengakar dan lama dipraktekkan. Nah, tidak jarang dari mereka terjadi perselisihan. Nah, disitulah berakibatkan yang namanya peperangan. Di antara lain kepercayaan politik, ekonomi dan lainnya. Lanjut. Nah, di sini kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kedatangan Islam ke Yasrib adalah kota Yasrib memiliki agama dan kepercayaan. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani dan pagan. Nah, secara mayoritas penduduk memeluk agama Yahudi memasuki ke Yasrib di bawah para imigrasi dari wilayah utara. Nah, dari sinilah kota Yasrib tersebut memiliki berbagai agama dari berbagai suku. Misalkan orang misalkan kita kan di sini kan ada yang daerahnya jauh-jauh kan. Di sini paling jauh daerah siapa? Yang paling jauh daerahnya? Nah, kita di sini kan merantau kan untuk belajar. Nah, disinilah disebut migrasi, yaitu merantau untuk mencari pengalaman baru. Kan kita di sini kan untuk ngapa kita di sini? Untuk belajar. Nah, di sini kita belajar untuk menggapai cita-cita. Nah, cita-cita kalian apa? Guru. Selain guru ada? Dewa.
Nah, di sini kan berbagai macam kan cita-citanya, tidak selalu cuma guru. Ya. Ada yang ingin menjadi dewan, ada yang jadi bos. Nah, di sini sebelum kita lanjut, ketua kelas untuk menentukan. Nah, di sini kita akan menonton kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, mohon dicermati, dipahami. Nanti Bapak tanya satu-satu. Ya. Apakah kalian bisa memahami video yang Bapak tampilkan atau enggak? Baik, Pak. Oke, baik.
Nah, itulah saja video dari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, dari video tersebut kita bisa memahami bahwa kota Yazid tersebut dikuasai oleh Yahudi. Nah, di mana kaum Yahudi ini menguasai ada 4, yaitu ekonomi, politik, letak geografis dari kota Yazid tersebut. Nah, di sini mereka ingin ada kan tadi di video tadi kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, di situ Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Yazid. Nah, disitulah kita belajar bahwa orang yang tidak bisa kita percaya mungkin akan berkhianat. Dari tadi, nah dari Yazid, dari kaum Quraisy tadi, Yahudi tadi mencela kepercayaan kaum Aus dan Khazraj. Mereka tidak mau mengikuti mereka kaum Aus tadi. Nah, dari beberapa itu tadi mereka melakukan yang namanya perang. Di situ mereka berpecah belah antara kaum Arab dan kaum Aus. Nah, ada yang tahu ada berapa suku kabilah yang ada di Madinah? Ada kaum Yahudi, Nasrani, Pagani. Nah, ada 3. Nah, dari 3 kaum tadi mereka belum bisa yang namanya berdamai. Yang ada namanya konflik di antara mereka. Tidak bisa menyetujui kepercayaan dari kaum Yahudi ataupun Nasrani. Nah, disitulah mereka tidak bisa yang namanya itu bersatu ataupun berdamai. Ingin selalu berperang dan mereka tersebut ingin menguasai wilayah satu sama lain. Ingin menguasai wilayah kaum Yahudi, kaum Nasrani. Nah, di sini ada kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yazid merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yazid ini dikenal sebagai kota strategis. Nah, kota Yazid ini terkenal dengan apanya? Perdagangan apanya? Pertanian, anggur. Nah, kota ini kota yang subur, di mana tumbuh-tumbuhan bisa kita tanam situ dengan baik dan hasilnya pun cukup memuaskan. Nah, disitulah orang banyak yang ingin menguasai kota Yazid. Nah, ada yang tahu sebelum kaum Yahudi Nasrani siapa yang menduduki kota Yazid? Sebelumnya ada dua kaum kabilah. Suku Aus, Khazraj. Nah, sebelum orang tahu yang menduduki kota Yazid adalah ada 2 kabilah, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Nah, mereka di sini belum bisa yang namanya menerima kerjasama, belum bisa yang namanya berdamai. Nah, di sini mereka melakukan bentrok peperangan. Nah, dan kaum Yahudi tersebut mencampuri mereka. Nah, menjadi domba dan ikut ingin memerangi mereka berdua, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Nah, dikarenakan banyak di kota ini banyak yang menganut agama yang namanya yang menyembah berhala. Di sini ada yang tahu yang menyembah berhala itu agama apa? Paganis. Ya. Nah, sebelum Islam di situ banyak orang yang menganut agama paganis, yaitu menyembah berhala. Beberapa golongan Yahudi berhasil menguasai mereka dan hasil menetapkan di Madinah. Mereka datang secara bergelombangan. Nah, di situ dari abad pertama sampai abad kedua berurutan datangnya mereka ke Yazid untuk menghindari serangan Romawi. Mereka takut dengan yang peperangan dengan bentrok dengan Romawi. Dikarenakan Romawi ini kalau melakukan peperangan lebih unggul dibandingkan kaum Yahudi tadi. Jadi mereka itu imigrasi ataupun macam merantau lah ke tempat Yazid tersebut supaya mereka aman di situ. Dikarenakan pas kondisi di situ
kota Yathrib itu yang namanya kota yang penuh dengan penerimaan orang-orang dari luar, macam perdagangan, pertanian, dan lainnya. Karena mereka dianggap sebagai pemberontak penguasa Romawi, kemudian datang bangsa Arab ke Yathrib karena negerinya dilandai bencana alam berupa hancurnya bendungan Marib yang dibangun sejak masa Ratu Balkis ketika kerajaan Sabah masih berjaya. Nah, mereka ini bangsa Arab ini pun pindah ke Yathrib juga dikarenakan mengalami bencana alam. Semenjak dibangunnya Marib itu yang dibangun oleh Ratu Balkis itu hancur. Nah, di sini ada tadi yang saya sampaikan ada dua kabilah Aus dan Harad. Nah, suku ini mendiami Yathrib jauh sebelum Islam datang. Dari turunan suku Aus dan Harad sampai ke kabilah terbesar Yaman yang bernama Bani As. Keturunan terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan peperangan. Nah, disinilah peperangan tersebut terjadi, yaitu peperangan saudara berlangsung lebih lama 120 tahun. Keduanya kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri. Nah, tidak memiliki mereka ini antara dua ini ingin menguasai satu tempat, tapi mereka ini memiliki kekuasaan lainnya. Serakah, tidak bisa cuma satu kekuasaan, tapi harus banyak. Nah, yang kedua itu kabilah Yahudi. Nah, kabilah Yahudi ini dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang dari Yathrib. Bangsa Yahudi datang ke Yathrib situasi politik akibat penjajah Romawi. Bangsa Yahudi di Madinah terdiri dari 3 kabilah terbesar, Kauniko, Nadir, dan Quraish. Nah, jumlah laki-laki yang sudah balik mencapai lebih dari 2.000 orang laki-laki. Nah, mereka itu berimigrasi ataupun ke Yathrib untuk mencari yang namanya kekuasaan ataupun keuntungan dari politik. Nah, mereka itu macam menyelinap lah, macam mata-mata atau tahu CEO, CEO, tahu kan? Nah, itu kan pura-pura jadi orang yang biasa saja. Tapi menyamar. Nah, mencari informasi kan, macam ada kan yang film CEO kan, yang ketoprak tuh. Dan situ kita belajar bahwa mereka ini menyamar untuk mencari informasi bagaimana untuk merebut kota tersebut. Nah, yaitu yang ini. Yang selanjutnya kondisi ekonomi masyarakatnya sebelum Islam. Nah, dulu kota Yathrib ini paling orang rebutkan gara-gara tanahnya yang subur, di mana kondisi ekonomi ataupun perdagangan itu lebih lancar ataupun mudah diterima oleh bangsa lain. Nah, di situ ada beberapa yang tadi kita sebutkan, ada kurma, ada anggur, ada yang lain-lainnya banyak sih di situ di kota Yathrib tersebut yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kehidupan mereka diantara sebagai makanan, alat bangunan, makanan hewan, bahkan seperti mata uang yang digunakan untuk tukar menukar ketika terdesak. Kurma Madinah juga banyak macamnya. Nah, bukan cuma satu ya kurma. Kalian sudah mencoba kurma berbagai macam, Pak? Ada kurma apa aja? Sukari. Akbar pernah Akbar? Belum. Sudah. Oke, lanjut. Nah, yang kedua itu, yang keempat itu kondisi politik masyarakat Madinah. Nah, sebelum datangnya kaum Yahudi Nasrani, mereka ini tidak bisa tidak bisa melalui jalur peperangan, mereka bisa melakukan jalur politik. Nah, di mana politik ini sangat panas-panasnya, marak-marak panasnya. Di mana di Indonesia juga marak-marak panasnya politik. Kita tahu lah bagaimana politik Indonesia. Tapi berbeda dibandingkan politik di masa Nabi Muhammad dulu. Nah, lanjut kesimpulannya.
ini terakhir. Nah, masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam berada dalam kondisi sosial yang kurang stabil dan penuh konflik. Penduduknya terdiri dari beberapa kelompok utama, yaitu suku Arab seperti Aus dan Kharaz serta kaum Yahudi. Di antara kelompok tersebut sering terjadi perselisihan peperangan. Nah, kita kita pelajari bahwa mereka kaum Aus dan Kharaz ini mencari yang namanya Nabi. Dikarenakan mereka sudah diinfokan dari kaum Yahudi kan akan datangnya Nabi ke Yathrib. Nah, mereka mencari informasi tersebut sampai mereka ketemu dengan Nabi Muhammad dan mereka pun ingin menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah ke Yathrib. Nah, disitulah kaum Kharaz dan kaum Aus bisa bersatu, yang disebut dengan Panji Islam yang ada di video. Nah, disitulah kita belajar bahwa ada seseorang yang bisa kita percayai. Misalkan kita ada masalah dengan orang lain, bisa kita sampaikan. Nanti orang lain pun bisa menyampaikan dengan orang yang kita dapat masalah tadi. Bahkan contoh Arjun bermasalah dengan Akbar, nanti Bang Syarudin bisa menyampaikannya dengan baik-baik tanpa yang namanya kekerasan. Misalkan ngajak ketemuan. Nah, jadi kita pahami bahwa materi tersebut di mana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi tersebut? Sudah cukup? Cukup. Oke. Saya ada hadiah sih, tapi tidak banyak. Duit. Nah, yang bisa menjawab bisa mendapatkan hadiah ini. Oke. Nah, pertanyaannya tidak jauh-jauh dari video dan materi yang Bapak sampaikan. Pasti kalian tahu. Nah, yang bisa menjawab silahkan angkat tangan dan maju ke depan. Udah siap? Kalau fulus ini pasti semangat ini, fulus. Oke. Pertanyaannya, betul ini. Nah, pertanyaannya, tahun berapa? Waduh, tahun berapa? Iya, terus. Tahun berapa perang persaudaraan berlangsung? 100. Oke, Akbar maju jawabin dulu. Oke, Akbar maju dulu. Iya, Pak. Iya, 120 tahun, Pak. Apa betul? Berlangsung berapa tahun? Pada boleh maju dulu Pak. Tidak boleh maju dulu Pak. Tutup ya. Nah, di Madinah ada terdiri dari 3 kabilah. Apa sih kok? Oh. Silahkan maju depan ya, ada yang tahu? Akbar? Ayo Pak. Oke, silakan Akbar. Ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ada kaum Pagani. Kan kabilah. Oh, kabilah. Beda. Salah. Kalau sama, berarti ada jawaban lain. Kabilah tadi kau apa? Oke, silakan lanjut. Ganti. Kabilah
ruko dan baju mobil. Tapi baju yang protes tadi kita ubah ya. Dia nanya tapi lo apa di sini? Itu. Nanti ya. Coba. Oke, ini tidak masuk dari video dan materi. Nah, ini dari pendapat kalian masing-masing kan yang kalian pahami tentang hijab tadi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan dari video yang Bapak tampilkan? Tadi jelaskannya apa ya? Yang itu ada apa? Ini tentang apa? Ini kan namanya catatan. Berarti ini catat ini. Kita catat ini. Oke, silakan. Apa? Silakan video tadi. Video tadi jelaskan tentang kota listrik yang adalah kota yang strategis. Kota ini dikuasai oleh kaum Yahudi dari mulai politik, perdagangan, dan sebagainya. Sebelum kedatangan Nabi, kota ini Ayo. Kota Yasrib agamanya dianut oleh Nasrani, Yahudi, penyembah berhala. Sebelum kedatangan Nabi di sana selalu terjadi peperangan antara suku yang mana yang paling terkenal peperangannya antar suku itu peperangan saudara, suku Aus dan Kharaj. Oke. Terima kasih. Siapa Tidak boleh kamu. Oke, baik, itu saja. Oke, nanti pertemuan selanjutnya kita mungkin hadiah yang lebih besar lagi ya. Apa? Oke, ada yang ingin tanyakan tentang materi tadi? Oke, cukup, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Ya, Bapak Airi, kalau ada kata salah Bapak mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.